Sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Amanda Sintiastuarus dari NIM 11S240448. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum siswa yang pertama, yaitu ada 10 bagian B, yaitu programming, dan 2 bagian C programming. Nah, di sini untuk bagian B yang pertama, disuruh untuk menuliskan kode berikut. Ada cetak bit. Lalu untuk eksekusinya bisa kita lakukan dengan kode yang di bawah ini. Nah, di sini disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara get bit dan get double bit. Lalu di sini untuk gambar screenshot ini merupakan hasil dari eksekusi eh, si kode programnya yang tadi. Lalu yang kedua disuruh menjelaskan mengapa setiap kali program itu dieksekusi. Nah, itu. Lalu untuk yang pertama, jawaban yang pertama itu adalah perbedaan antara getBit dan getInit, di mana getBit itu mengembalikan proses ID atau PID dari proses yang sedang berjalan atau proses itu sendiri. Lalu untuk getBit itu nantinya akan mengembalikan parent proses ID atau PID, yaitu PID dari proses induk yang menciptakan proses tersebut. Lalu yang selanjutnya, eh, untuk bagian B ini mengapa setiap kali dieksekusi menampilkan proses ID yang berbeda. Nah, di sini setiap kali program yang dijalankan, sistem operasinya akan membuat proses yang baru dengan PID yang unik. Lalu nantinya PID-nya akan diberikan secara berurutan oleh kernel dan tidak akan sama dengan proses yang lain yang masih aktif. Lalu selanjutnya, meskipun programnya ini sama, setiap eksekusinya itu merupakan proses baru sehingga PID-nya itu akan berbeda. Lalu PPID-nya ini juga bisa berbeda tergantung shell yang digunakannya. Untuk menjalankan biasanya PID shell tetap selama sesi, lalu namun jika dijalankan dari shell yang sama, PPID akan sama. Namun jika shell berganti pada program yang dijalankan dari lingkungan berbeda, maka PPID-nya bisa berubah nantinya. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada kode program. Terus untuk kode program ini, nah di sini disuruh untuk mengeksekusi programnya dan disuruh untuk memberikan penjelasannya. Nah di sini program ini akan menggunakan fungsi sistem dalam kurung seperti ini, sistem dalam kurung untuk menjalankan perintah ps min ax mutlak more. Nah, di sini fungsi dari sistem itu akan membuat subshell yang biasanya kayak bin atau sh. Lalu yang kemudian akan menjalankan perintah tersebut. Lalu untuk subshell ini merupakan proses anak dari program utamanya. Lalu untuk setelah perintahnya itu selesai, subshellnya ini akan tereliminasi dan kembali ke program si induknya. Lalu akan mencetak dan. Lalu untuk melihat proses mana yang menjalankan perintah, kita dapat menggunakan eh, PS atau pass-tree. PS3 saat programnya itu berjalan. Untuk proses induk ini program sistemnya itu memiliki PID tertentu dan subshellnya itu dibuat akan memiliki PPID sama dengan PID program si induknya. Lalu kemudian nanti si di dalam si subshell ini perintah PS dan more itu akan dijalankan sebagai proses turunan. Lalu dengan menandai ID proses induk PPID dari proses PS dan atau more, nanti di sini kita dapat melihat bahwa mereka itu adalah keturunan dari si subshellnya. Nah, misalnya seperti ini, proses parent dan child. Kita dapat melihat untuk PID child dan parent ini uh, hampir sama. Nah, dan ini dibalikkan untuk uh, dari si parent dan childnya, karena itu nantinya akan diturunkan. Lalu yang selanjutnya ada yang nomor 3, disuruh untuk menjalankan program yang 12 baris ini. Nah, ini merupakan hasil dari uh, hasil dari dan program logo.
Nah, untuk berdasarkan hasil eksekusi dari program nomor 3 itu, menggunakan fungsi exec yang terlihat bahwa program yang terlebih dahulu menampilkan pesan program sebelum exec dijalankan. Nah, setelah itu sistem langsung menampilkan daftar file dari direktori kerja yang merupakan hasil dari eksekusi perintah ls satu. Nah, namun pesan untuk program setelah exec ini tidak muncul karena tidak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi setelah fungsi exec dipanggil, proses sedang berjalan digantikan sepenuhnya oleh program yang baru yaitu uh, /bin atau /bin dan /ls. Lalu akibatnya itu instruksinya yang berada setelah pemanggilan exec itu tidak ada lagi, lalu akan dijalankan karena image proses awal di memori telah diganti. Lalu untuk uh, disuruh di sini untuk membandingkan antara program ketiga dan kedua. Bedanya dari program yang ketiga dan kedua itu, di mana program kedua menggunakan fungsi for, di mana terbentuk dua proses yaitu parent and child yang berjalan secara bersamaan. Nah, di sini perbedaannya itu terjadi karena ada fungsi for yang menduplikasi prosesnya. Sedangkan di exec di kode program yang ketiga ini akan menggantikan proses yang sedang berjalan dengan program yang baru saja sehingga perintah setelah exec tidak dieksekusi lagi. Lalu yang selanjutnya ada uh, yang nomor 4. Di sini ada fungsi diberikan lalu disuruh untuk mengeksekusi kodenya, mengamati hasil dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk nomor 4, untuk hasil eksekusi dari si program nomor 4 ini tidak menentu. Nanti bisa terkadang pesan dari child muncul terlebih dahulu atau bisa parentnya yang muncul terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ada ini proses parent, ini proses child. Nah, untuk PID parent ada 1574 dan untuk PID si childnya ada 1575. Nah, setelah programnya pada eksekusi 4 ini dieksekusi, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa urutan kemunculan prosesnya itu enggak sesuai dia. Bisa nanti childnya yang di atas atau parentnya yang di atas. Nah, ini kondisi ini terjadi karena setelah fungsi port dipanggil, sistem operasi akan membuat dua proses yang berjalan secara konkluren, yaitu parent proses dan child proses. Untuk keduanya ini masuk ke dalam ready queue dan menunggu giliran dieksekusi oleh si CPU. Lalu penentu proses mana yang berjalan terlebih dahulu itu sepenuhnya dikendalikan oleh CPU-nya sendiri. CPU. Nah, di sini ada CPU scheduler berdasarkan kebijakan penjadwalan yang digunakan sistem operasi. Ada beban proses serta pembagian time slice. Oleh sebab itu, urutan eksekusi tidak deterministik di sini atau tidak dapat dipastikan. Bisa saja nanti CPU-nya memilih untuk proses child-nya dulu atau parent-nya dulu. Untuk fenomena ini menunjukkan adanya konsep konkurensi atau dan konteks switching dalam manajemen proses Linux, yang dimana beberapa proses dapat berjalan seolah-olah bersamaan walaupun CPU-nya mengeksekusi secara bergantian. Lalu ada yang kelima, yaitu untuk menuliskan kode program berikut, include SJS, type H, dan lain sebagainya. Dan di sini programnya itu akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Untuk proses anak ini dijalankan sebanyak 5 kali, dan proses induknya itu dijalankan sebanyak 3 kali. Nah, disuruh untuk mengamatinya. Ini merupakan hasil eksekusi setelah dijalankan sebanyak 5 kali dan 3 kali. Nah, di sini menghasilkan dua proses setelah pemanggilan fungsi part, yaitu proses induk atau parent proses dan proses anak atau child proses. Ini kedua proses ini nanti akan
menjalankan bagian kode yang berbeda sesuai dengan nilai yang dikembalikan oleh si program. Lalu pada program ini, proses anak akan menjalankan perulangan sebanyak 5 kali, sedangkan proses induk akan menjalankan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, oleh karena itu, ketika program dieksekusi, nanti akan muncul 5 kali output dari si anak dan 3 kali output dari si input. Nah, jumlah tersebut selalu tetap karena sudah ditentukan oleh struktur perulangan dalam programnya. Nah, untuk hal ini terjadi setelah float dipanggil, kedua proses itu akan berjalan secara konkuren atau bersamaan. Jadi nggak bisa di switch dia mau anaknya duluan atau induknya karena sudah diatur terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada yang nomor 6 sesuai dengan siklus pembentukan proses dengan menggunakan fork hingga proses anak determinasi seperti yang ditunjukkan pada slide presentasi 3.21. Nah, di sini diberikan kodenya. Ini merupakan hasil eksekusi dari si kode yang di atas ini. Nah, di sini untuk penjelasan dari kode yang ke-6, nanti seluruh outputnya dari si childnya ini akan muncul sebanyak 5 kali, baru untuk output dari si parentnya akan muncul 3 kali. Nah, urutannya itu teratur dan selalu sama. Lalu ada pemanggilan atau wait. Nah, di sini menyebabkan proses induk berhenti sementara hingga proses anak selesai. Nah, untuk fungsi wait atau pemanggilan ini uh, ditunggu dulu proses yang pertama selesai. Misalnya yang pertama itu anak, maka akan dilanjut dengan proses induk atau proses selanjutnya. Nah, ini memberikan sinkronisasi sehingga eksekusi menjadi determinis. Lalu yang selanjutnya ada yang nomor 7, diberikan di sini disuruh efek penggunaan weight dan perbandingan program nomor 5 dan 6. Untuk efek dari weight ini adalah untuk menyebabkan proses induk menunggu hingga proses anaknya selesai. Nah, beralih ke waiting state. Lalu yang selanjutnya ada untuk mencegah terjadinya zombie proses karena status terminasi anak diambil dari si induknya. Lalu yang terakhir, untuk membuat urutan eksekusi menjadi berprediksi. Misalnya child dulu yang selesai atau baru parents. Untuk perbandingan dari kode program 5 dan 6 ini, untuk nomor 5 kode programnya tidak menggunakan wait, yang dimana eksekusinya itu konkuren, lalu outputnya itu tidak menentu dan rawan zombie. Untuk nomor 5 ini misalnya tergantung si CPU-nya yang mana duluan selesai, maka akan dilanjut dengan selanjutnya. Lalu yang keenam eh, kodenya itu menggunakan wait, lalu eksekusinya itu akan tersinkronisasi, outputnya akan teratur dan tidak ada zombie. Untuk proses waitnya tadi seperti yang awal, tunggu selesai dulu proses childnya, lalu akan dilanjut dengan proses parentnya. Untuk kesimpulan dari wait ini penting untuk sinkronisasi dan manajemen siklus hidup proses. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan yang keenam, disuruh untuk menjelaskan mengapa parent proses harus memanggil wait dan akibatnya jika tidak dipanggil. Nah, di sini alasan untuk memanggil wait itu adalah untuk mengambil status terminasi anak sehingga sistem operasi dapat membersihkan proses entry dari tabel proses. Lalu yang selanjutnya jika tidak, anak yang telah selesai akan menjadi zombie proses. Lalu
Untuk sinkronisasi, misalnya agar parent tidak melanjutkan sebelum anak menyelesaikan tugas. Lalu, untuk menghindari anak menjadi orphan atau yatim piatu, jika parent selesai lebih dulu, maka namun dalam kasus parent menunggu, ini justru mencegah orphan. Jika parentnya tidak menunggu, kemungkinan anaknya bisa menjadi orphan seperti itu. Lalu eh, di sini juga diminta dampak jika tidak dipanggil. Dampak jika tidak dipanggil adalah terbentuknya zombie proses jika anaknya itu selesai namun induknya tidak memanggil menggunakan wait, maka proses anak tersebut akan masuk ke dalam zombie atau ditandai dengan defunct atau kode Z pada PS-AL. Lalu ada pemborosan sumber daya meskipun proses anak itu sudah tidak aktif, data minimalnya tetap tersimpan dan dalam tabel proses. Nah, sehingga terlalu banyak zombie yang menumpuk, lalu sistemnya itu bisa kehabisan ID atau BID yang bisa mencegah proses baru untuk dijalankan. Lalu selanjutnya ada disuruh untuk menuliskan kode program ini. Nah, di sini merupakan bagian dari pemasukan kodenya di Ubuntu. Lalu untuk menyimpannya ini bisa kita menggunakan Ctrl O. Dan untuk keluar dari penyimpanan kodenya ini bisa pakai Ctrl X. Nah, di sini untuk nomor 9 ini penjelasan dari kodenya itu program ini membuat proses anak yang segera terminasi atau exit ini. Nanti sementara prosesnya itu tidur selama 60 detik. Misalnya karena induk tidak memanggil wait, maka anak telah mati akan tetapi tercatat sebagai zombie proses hingga induk bangun dan berakhir atau memanggil wait. Lalu yang selanjutnya ada nomor 10 ada eksekusi program observasi hasil program zombie C dan observasi dengan PS. Dari sini diberikan langkah-langkah untuk menjalankannya itu zombie.c di background misalnya ada dot slash zombie n. Lalu akan segera diberikan perintah ps min all di terminal lain untuk melihat prosesnya. Untuk hasil dari ps min all ini adalah akan terlihat dua proses, yang satu dengan statusnya S atau sleeping, yaitu parent, yang dimana status sleepingnya ini adalah parent, yang satu dengan Z atau zombie yaitu anak. Nah, mengapa demikian terjadi? Nanti anaknya itu telah selesai atau exit, namun parentnya belum memanggil wait untuk mengambil statusnya. Lalu kernelnya ini masih akan menyimpan entry proses dari si anak di tabel proses karena parent belum mengakui kematian si anaknya. Lalu untuk entry ini hanya berisi sedikit informasi atau status dan tidak menggunakan sumber daya CPU atau memori, tetapi uh, menempati slot dari tabel prosesnya. Nah, setelah parentnya selesai atau setelah 60 detik, proses init PID 1 ini akan mengadopsi dan membersihkan zombie tersebut jika parentnya mati. Namun, selama parent tidur, zombie akan tetap ada. Lalu untuk bagian C ini, eh, untuk bagian C nomor 1 itu tujuan dari programnya adalah untuk membuat program mengimplementasikan algoritma insertion sort untuk mengurutkan data. Program ini akan digunakan sebagai proses anak yang dijalankan oleh proses si induknya. Di
Nah, untuk fungsi insertion sort ini menerima array dan ukurannya lalu mengurutkan secara ascending menggunakan algoritma insertion sort. Nah, di dalam main nanti akan dideklarasikan array data berisi angka-angka acak yang belum terurut. Nanti programnya itu akan mencetak data sebelum dan sesudah pengurutan. Lalu program ini nanti akan dikompilasi menjadi executable child process insert out atau selesai dengan nama yang diminta atau child process sort out. Hmm, Nah, untuk bagian yang kedua ini, tujuan dari prosesnya itu hampir mirip dengan yang pertama, C1, yaitu untuk bertugas membuat proses anak menggunakan for, yang kemudian menjalankan child process sort sort out di dalam proses anak tersebut akan menggunakan hasil dari salah satu fungsi keluarga exec. Nah, nanti programnya itu akan mencetak PID-nya sendiri, lalu part digunakan untuk menciptakan proses anak. Lalu setelah part akan ada PID sama dengan 0, maka berada dalam proses anak. Proses anak ini akan mencetak dan kemudian memanggil Excel untuk menjalankan proses child prosesnya tadi. Lalu untuk XML ini mengganti kode proses anak dengan program baru. Jika sukses, maka tidak ada kode setelah XML. Jika XML-nya ini gagal, maka akan mencetak error dan keluar. Lalu PID lebih besar dari 0 itu berada dalam proses induk, yang dimana induknya itu mencetak dan kemudian memanggil wait atau null. Setelah anaknya selesai, induknya itu akan mencetak pesan yang berakhir. Nah, seperti ini adalah hasil dari uh, hasil eksekusi dari yang kedua, hampir mirip dengan yang pertama. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.